warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai Ustaz sebagai penasihat dalam pendidikan dan norma. Pertama sekali saya menanyakan kepada beliau tentang mengenai berapa tahun sudah berada di daerah Subang. Untuk jadi bagian penasihat bagian pendidikan ini sudah berapa lama? Kalau bidang pendidikan adalah kami menjalankan di sini sebagai penasihat juga ya. Jadi sekarang prioritasnya ini posisi sekarang di pondok ini mengajar. Ya, kami sebagai pengajar juga, pengajar malam dan siang. Berarti apa kira-kira kendala terhadap santri ini ketika kita sebagai penasihat ketika kita mengarahkan santri ini ada yang berbagai macam juga laku ataupun kendala apa yang pernah Ustaz rasakan? Yang ini kalau jadi penasihat ini kan istilahnya tidak hanya sepenuhnya terjun ke lapangan untuk mengontrol anak-anak, kan ada dari bagian pendidikan. Jadi orang itu nanti mengatakan atau menyampaikan sama kami sebagai penasihat bahwa ada mungkin kendala daripada anak-anak pelajar ini dalam menjalankan 3 waktu, yaitu mungkin harus dikontrol tiap hari, tiap waktunya. Ketiga waktu itu baik malam, pagi, siang itu harus dikontrol. Nah, itu berarti kendala daripada yang disampaikan orang ini bagian pendidikan sama saya selaku penasihat. Jadi yang saya telepon itu memang bahwa di waktu 3 waktu itu harus dikontrol selalu baru naik. Jadi ketika nanti nggak ada yang mengontrol, berarti waktu itu nggak maksimal pembelajaran. Berarti udah waktunya nggak lewat baru naik. Nah itu yang menjadi kendala. Jadi maksimal dalam pembelajaran kurang maksimal. Jadi untuk kira-kira sanksi ataupun misalkan hukuman apa yang diberikan terhadap santri ini yang memang gimana ya kelakuannya yang memang merusak suasana ataupun misalkan merusak bagian pendidikan ya. Jadi waktu kalau di bidang tadi semua bidang itu salah satunya bidang pendidikan, bahwa kalau ada santri yang melanggar aturan lah itu kan, waktunya naik ngaji jam 8 itu, kalau pagi naik waktu siang jam 3, kalau lewat daripada itu memangnya terlambat gitu kan. Dari kami di bidang pendidikan sudah bermusyawarah bahwa anak-anak itu ya sekedar pukul itu memang tidak dibolehkan. Tapi di sini ya untuk mengambil adanya hukuman itu yang bermanfaat terutama kalau ada rambut yang panjang itu dicabut, ataupun perlu gotong royong lagi tanah-tanah timbunan ditimbun, ataupun yang secara simpel terus anak-anak itu dimandikan pun. Untuk kurikulum dari pondok pesantren ini terdiri dari kitab apa saja? Kelas 1 kitab 3 itu apa? Kelas 2 seterusnya. Memang dalam dari kelas 1 ilmu fikih kamu tasawufnya ada, namun level-levelnya beda. Kalau kelas 1 nanti fikihnya itu matan takrib, tasawufnya nanti tasawufnya misalnya akhlak gitu kan. Kalau kelas 2 nanti naik pula fikihnya kepada wali. Kalau tasawuf nanti taklim gitu kan. Kalau kelas 4 dan kelas 3 nanti udah naik pula kitab ayat itu kalim fikihnya. Kalau kelas 5 nanti dan kelas 6 kitab fikihnya tingkatan mahal. Jadi apa saran sebagai penasihat apa saran Ustaz ini untuk kemajuan daya, kemajuan
kita mendisiplinkan santri nanti tepat waktu naik ke atas balai kan. Ya juga harus kita tekankan, memang harus ditekankan terhadap guru-guru yang mengajarkan itu, harus juga ada tekanan yang mungkin untuk menekan guru ini mungkin bukan kayak kita tekan santri, tapi memang untuk mengingatkan setiap setiap di seminggu sekali diingatkan bahwa harus diingatkan. Jadi kendalanya ada di dua belah pihak itu, ada dari santri, ada juga kurang disiplin dari pihak guru. Mungkin dari pihak guru ini ada mungkin kendala-kendala yang mungkin kami sebagai pendidikan kurang tidak paham apa kendalanya. Jadi kan kalau kurang semaksimal dalam menjalankan tugas dari pihak guru, mungkin kadang yang ada tekanan ya,